Terima kasih buat hadirin kita kali ini. Jadi di sini kita mau menggunakan papan cantik kita untuk pembelajaran, ya kan? Jangan ada di situ. Oke, nah di sini di papan interaktif kita ini banyak sekali bisa ada rumah pendidikan dan di rumah pendidikan ini nanti ada ruang publik. Di ruang publik ini ada untuk pembahasan materi, ada pembahasan soal, bisa kalian gunakan untuk bahas-bahas soal dari sana. Soal TKA juga ada di sana, ya kan? Nanti kalian kan akan ikut TKA di kelas 11. Nah, jadi udah bisa persiapan dari sekarang. Boleh juga di HP-mu cari rumah pendidikan baru masuk ruang murid. Lalu nanti di sana bahas soal-soal. Ada juga video-video pembelajaran. Selain itu kan di sini kita bisa ya layaknya kamu menggunakan laptop ya. Laptop dalam ukuran besar kan gitu kan. Ini kan 75 inci. Jadi kalau kita sekolah enak kali belajar pakai ini ya kan. Nah, teknologi informasi kita gabung dalam pembelajaran. Nah, contohnya ini silahkan kalian masuk ke link yang tadi Bu ketikkan. Masih ingat nggak? https:/media.atr. Link tersedia. Hari ini kita mau buka link yang pertama saja. Jadi di sini silakan anak-anakku. Tersedia di sini beberapa fitur. Ada orientasi masalah, ada identifikasi, penyelidikan mandiri dan investigasi AM. Pertama-tama silakan anak-anakku buka dulu yang orientasi masalah. Ya. Berapa? Oke, orientasi masalah. Misalkan saya mau nambahkan di sini pertanyaan, ya. Saya mau nambahkan pertanyaan stimulus seperti ini, kira-kira, ya kan? Mengapa, ya? Ketika tahun baru, harga apa kita buat? Harga sembako ya, sembako naik. Oke? Oke, belum simpan. Oke, silakan Anda jawab di sana kira-kira. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Maaf ya, belum dibuka kalau tadi. Oke, sekarang kita bergerak dulu ke intinya. Masih link 1, kita ke ini, investigasi dengan AR. Oke, nah seperti ini kerennya. Jadi kalau kalian ketikkan di fungsi permintaan itu kan ciri khasnya titik koordinatnya itu kalau harga naik jumlah barang yang diminta gimana? Turun. Berarti asumsikanlah dulu harga ini kan koordinat Q, P. Katakanlah titik koordinat Q-nya adalah 7, koordinat P-nya 9, ya kan? Nah kalau misalnya harga naik harga naik dari 9 menjadi 11 berarti jumlah barang yang diminta jadi turun ya kan? Oi. Cara isinya kita tahu nggak sih Ibu? Ya, katakanlah misalnya 5, berapa kita buat? 5,12 ya. Kan kalau harga naik, harga dari 9 ke 12, permintaan 7 turun dari 5, betul ya? Jadi kalau kalian isi di sana nanti 7,9 jadi 5,6 itu salah, nggak dimengerti oleh sistemnya. Ngerti kan? Karena kan seperti yang kita tahu hukum permintaan itu kan sekaligus apabila harga naik jumlah barang yang diminta turun, sebaliknya harga turun jumlah barang yang diminta naik. Oke, lalu kita buat sebuah contoh fungsi permintaan di sini. Contoh fungsinya boleh PD sama 10 kurang 2P atau yang lain. Terserah, tapi dia harus bentuk fungsi PD. Kalau fungsi PD itu kan fungsinya A dikurang BP, ya kan? Itu ciri khasnya A dikurang BP. Kenapa minus? Karena berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Makanya dia bentuknya hubungannya berbanding terbalik, satu positif satu minus. Masih ingat kan aku? Masih. Oke, jadi kita contohkan aja berapa kita buat. Terserah kalian. Berapa kita buat, yuk? 10? Ya yang tadi berarti ya. 10 kurang 2P. Oke, udah tampilkan grafik 3D. Nah, ini dia akan tampil grafik 3D di sini. Nah, kalian kalau dia goyangkan HP-nya itu apa aku? 3D. Nah, itu. Oke. Ya. Oke. Jadi bisa ini yang 3 dimensi ya. Nah, itulah ciri karakteristik AR. Lalu ini dia, kalau ini kita ubah, aku ini paling kerennya. Pajak, misalnya kita buat berapa pajak? 3. Banyak kan pajak? Ini kalian dua atau 2? 4. Kan kalian kalau ini satu gak bagus, memang semalam masih mau diperbaiki. Ayo, bagi 4 kalian biar. Nah, buat fungsinya yang kedua aja dulu itu. So, KD 10 kurang 2P. Gelap kali layar. Iya, KD sama dengan 10 kurang 2P ditulis nakku. Berapa? Terus proses. Ke bawah nakku. Nah, itu. Kurang ke bawah. Iya. Ah, itu. Nih. Iya, jadi udah lebih bagus tampilan dari tadi. Tapi mestinya itu kayak tadinya
kita rancang itu kalau kalian gerakkan HP-nya dia kayak berada di depan kita dia gitu. Pakai AR. Coba AR. Nah itu tadi, tapi dia kurang ini kan, harusnya kayak dia berada di depan kita tapi kayak kurang mundur dia, Bu. iya, terlalu besar kan, dia terlalu lincah. Harus mestinya dia ini coba. Nah, tampilannya masih kurang bagus ya. Nah ini harapan kita seperti itu. Jadi kayak ada berada di depan kita dia. Link 1 nakku. Baiklah, hanya itu saja dulu. Sekarang Ibu Makin mudah ngerti tentang grafik, Bu. Soalnya kan, Bu, kalau kita buat apanya, Bu, ininya, Bu, yang persamaannya itu, Bu, kita langsung bisa, Bu, nengok gimana grafiknya, Bu, dari sisi manapun, Bu. Oke. Saya yakin, Bu. Hah? Kalau dari aku pribadi, Bu, lebih mudah, Bu, untuk mengerti, gara-gara kan kalau ekonomi kan bukan bidangku, Bu. Kalau misalnya dikasih link kayak gini bisa langsung mengerti, Bu. Ini mirip sama Febrian. Febrian 2, ayo. Kalau menurutku kan Bu, ini Bu, terutama ada fitur AR-nya ini kan Bu, jadi lebih mudah pahami ini. Kalau di papan tulis kan Bu, misalnya itu kan didimensi, jadi kurang paham gitu. Oke, makasih. Hah? Fahad. Kalau dari aku, karena sama kayak si Vanessa, aku kurang bisa ekonomi kan Bu. Jadi karena ada linknya Bu, jadi lebih mudah lah Bu dari apa ya Bu, penampilan grafik-grafiknya Bu. Kasih.